Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Yang pasti semoga diskusi yang kita lakukan di siang hari ini bermanfaat untuk Anda. Dan di siang hari ini saya bertemu dengan guru yang luar biasa. Biasa berprestasi dia. Itu luar biasa. Dan hari ini tadi beliau mendapatkan juara 1 sebagai kepala sekolah berprestasi. Tapi sebelumnya beliau juga biasa berprestasi sebagai guru ya. Di antaranya adalah mewakili Magetan dalam lomba apa nih Bun? Guru prestasi, Hmm, kemudian Olimpiade, Olimpiade MIPA guru, ya. kemudian lomba matematika guru. Ya. Dan sering juga mengikuti diklat tingkat nasional gitu Bun ya. Ya, 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 Saya kenalan dulu dong ya. ya. Selamat siang Bu Yuni Purwandari, Selamat siang Mas, SPDMPD. selamat siang. Siap, Bos. Keren banget, saya dedem kalau lihat guru yang berprestasi kayak gini gitu. Bun, boleh diceritakan dong Bun, jenengan adalah kepala sekolah SDN Melangasri. Ya, bilang ngasih satu. Sudah berapa lama sih Bun di situ Bun? Boleh saya sedikit bercerita ya Mas Iya, ya? boleh. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan mendapatkan amanah menjadi juara 1 kepala sekolah prestasi jenjang sekolah dasar Kabupaten Magetan tahun 2023. Ya. Ini kalau saya bisa menyimpulkan prestasi itu adalah sebuah perjalanan. Jadi bagaimana perjalanan saya sebagai kepala sekolah sampai saat ini, itu yang jelas di dalam perjalanan itu ada proses. Proses itu membutuhkan rentang waktu, Iya. kemudian tenaga, pikiran, biaya, dan tidak jarang kita menemui hambatan dan tantangan yang luar biasa. Akan tetapi dalam prinsip saya, karena saya sudah hampir 25 tahun saya berkecimpung di dunia pendidikan, yang penting saya adalah semua yang saya lakukan berorientasi pada tujuan. Iya. Ya, karena saya itu lembaga pendidikan sekolah dasar, orientasi saya bagaimana saya itu membuat anak didik saya, siswa-siswa saya itu jauh berprestasi dan ketimbang saya yang saat ini mendapatkan penghargaan seperti ini. Ya, gitu ya. jadi intinya prestasi yang saya dapat hari ini adalah sebuah perjalanan karir saya. Dan itu saya yakin nggak mudah gitu ya. Ya, tentunya. Dan pastinya butuh bilang pasti inovasi dong ya. Inovasi ya. Oke, ya. Saya yakin jenengan banyak inovasi yang jenengan hadirkan di sekolah yang jenengan pimpin daripada mungkin guru lain juga berinovasi. Ya. Tetapi inovasi yang jenengan lakukan pastinya di atas rata-rata mereka Oke. dong. Kalau berbicara inovasi yang jelas itu pasti dan harus kita lakukan ya. Apalagi kita sekarang sudah di era yang seperti ini, bukan zamannya lagi kita enak-enakan di zona nyaman. Kita dituntut untuk berinovasi. Dan mungkin ini strategi saya dan mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Berinovasi itu jangan yang biasa. Iya. Jadi buatlah kita beda dengan yang lain. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa mengantarkan saya sampai saat ini ke tahap saat ini, itu memang inovasi saya beda. Iya. Jadi tidak biasa seperti yang dilakukan sekolah pada umumnya. Ya. Bun, kalau tadi kembali ke Melangasri dulu dong. Ini berapa tahun di Melangasri sudah mengajar di sana sebagai kepala sekolah? Saya kepala sekolah itu sudah 4 tahun ya. Sebelumnya di SD Wates itu juga luar biasa perjuangan yang membutuhkan energi yang cukup berat ya. Karena SD Wates itu memang ya SD kecil. Kemudian 2 tahun di sana mungkin berbagai pertimbangan saya dimutasi di SD Melangasri 1. Dan ini tantangan yang berat di Melangasri 1 itu SD yang besar karena jumlah siswanya besar. Iya. Dan ini saya anggap tantangan ini menjadi sebuah peluang. Bagaimana saya itu bisa mempunyai kesempatan yang luas untuk berinovasi untuk sebuah lembaga. Iya. Nah, ini kalau kita kembali ke menjadi juara 1 kepala sekolah berprestasi. Nah, Ya. ini sebenarnya apa yang prestasi yang jenengan sajikan kepada SDN Negeri Melangasri sehingga Anda menjabat ribet sebagai juara 1 kayak gitu. Ya. Kalau saya boleh cerita, ini perjalanan saya ikut dulu ya Mas ya, ikut di seleksi kepala sekolah prestasi. Memang dari Dikpora sendiri menyampaikan juknisnya
tentang seleksi kepala sekolah prestasi. Dan ini saya apresiasi luar biasa untuk Dikpora Kabupaten Magetan, selangkah lebih maju karena menggandeng pihak lain di dalam menangani dari seleksi sendiri. Dari pihak Dikpora itu bekerja sama dengan BPGP provinsi yang pure menangani sepenuhnya proses seleksi baik guru ataupun kepala sekolah prestasi di Kabupaten Magetan tahun 2023. Jadi ini sesuatu yang perubahan yang luar biasa. Secara teknis memang terasa sekali kompetisinya itu terasa sekali. Jadi karena memang benar-benar dari Dikpora sendiri ingin memilih dari sekian banyak peserta itu yang terbaik dan memenuhi syarat dari teknis dan juknisnya itu memang layak untuk mendapatkan predikat yang terbaik. Ya, saya mengikuti seleksi mulai dari tahap awal, yaitu portofolio. Portofolio itu adalah bulan berapa sih? Bulan berapa? Portofolio itu. Portofolio dalam bulan ini juga. Oh gitu. Ya, portofolio itu sebuah potret ya, sebuah potret dari seorang kepala sekolah, bagaimana perjalanannya, baik perjalanan prestasi ataupun inovasinya itu dituangkan dalam portofolio itu. Dan alhamdulillah memang real. Jadi kita tidak bisa merekayasa portofolio itu karena ini membutuhkan waktu. Misal ya, penghargaan. Saya mendapatkan 19 piagam ya dalam berbagai kegiatan baik diklat ataupun kegiatan ilmiah yang lainnya, tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Dan yang lebih membanggakan saya, kemarin saya terpilih menjadi perwakilan dari Kabupaten Magetan untuk mengikuti sosialisasi langsung dari Kemendikbud tingkat nasional Region 3. Saya mendapatkan informasi langsung tentang Kumer dan ini juga pengalaman yang luar biasa. Di dalam portofolio itu selain prestasi dari kepala sekolah, ada prestasi sekolah, kemudian prestasi siswa. Dan ini real kita buktikan. Jadi saya bicara bukan tanpa bukti ya. Anak rekam didik, jejak gitu ya, jejak dari awal gitu ya. Kalau bicara prestasi, saya memang endingnya nanti tujuan saya membentuk anak-anak kami ini berprestasi. Jadi kalau bicara prestasi, lembaga kami itu sudah biasa anak-anak berprestasi itu insya Allah selalu kita ciptakan, selalu kita hasilkan gitu. Kemudian hasil dari portofolio ini nanti memang potret ya perjalanan kita. Dan sudah tertuangkan kemarin di tahap 1 saya lolos masuk 10 besar. Kemudian setelah portofolio ada tes tulisnya, di mana tes tulis itu memang melihat bagaimana kemampuan kepala sekolah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim. Dan itu memang luar biasa sekali. Dan saya melihat pertanyaannya sungguh berkualitas. Jadi itu juga mencerminkan bagaimana kemampuan dari kepala sekolah itu. Setelah itu kemudian ada dari 10 diambil 5, alhamdulillah saya masih lolos. Dan di sesi kelima ini ada presentasi, inilah yang kita benar-benar dinilai performnya dari seorang looks-nya kepala sekolah itu bagaimana dari sisi kualitas dan kompetensinya. Di presentasi itu saya memaparkan lebih ke pengalaman baik atau yang lebih kerennya sekarang disebut best practices ya. Itu adalah pengalaman baik saya dan itu sudah saya buktikan dalam 1 tahun ini, yaitu implementasi kurikulum merdeka di SDN Wilangasri 1. Dan ini memang pure saya tampilkan bagaimana pelaksanaan atau implementasi Kumer di lembaga kami paparkan di depan tim dan hasilnya ya bisa mengantarkan saya di posisi sekarang. Artinya sebenarnya nggak mudah ya punya untuk menerapkan kurikulum merdeka gitu kan? Betul. Karena intinya bagaimana bisa bilang kurikulum itu diterjemahkan di sekolah dan dilaksanakan. Betul. Pun apa sih yang dilakukan dengan kurikulum merdeka yang ada di SD Wilangasri? Pada tahun ajaran ini lembaga kami masih menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Dan di dalam kurikulum merdeka yang baru ini sudah 1 tahun. 1 tahun kita pahami dulu karena ini hal baru ya. Saya langkah awal saya dengan kurikulum baru itu saya membuat pemahaman yang sama, baik dari kepala sekolah, guru, siswa ataupun stakeholder, dalam hal ini wali murid, komite dan warga masyarakat ya.
kita pahamkan dulu apa sih maunya kurikulum merdeka ini. Setelah kita paham, baru kita buat program. Karena kembali lagi, prinsip saya itu orientasi pada tujuan. Ya, oke. Ketika kita bicara kurikulum merdeka, kita tuangkan dalam bentuk program sekolah. Jadi intinya, biar sama-sama kita bisa melaksanakan apa yang tertuang dalam Kumer itu dalam bentuk program sekolah. Program sekolah itu meliputi program untuk guru, program untuk siswa tentunya, karena semuanya endingnya ke siswa. Kemudian program untuk sekolah itu sendiri. Jadi inilah yang memotivasi saya untuk memanage semua kegiatan di sekolah itu orientasi pada program sekolah. Ini termasuk di dalam kurikulum merdeka juga kurikulum bisa merdeka untuk mengajar gitu. Iya. Bicara kurikulum merdeka, dari istilah merdekanya saja mungkin orang awam sudah mengartikan merdeka itu tanpa tekanan bebas, bebas gitulah. Inilah di dalam kata merdeka itu kita bisa diartikan merdeka belajar, merdeka mengajar bagi guru, dan intinya kalau saya boleh cerita sedikit ya Mas ya, tentang kurikulum merdeka itu lebih ke, kalau saya pribadi mengartikan kurikulum merdeka itu mengembalikan kepada jati diri bangsa. Ya, karena esensi dari kurikulum merdeka itu berawal dari filosofi belajar dari Ki Hajar Dewantara. Tokoh pendidikan kita yang luar biasa. Jadi istilahnya filosofi Ki Hajar Dewantara itu salah satunya memanusiakan manusia. Disinilah letak kemerdekaan dari siswa ataupun guru untuk membuat merdeka belajar dan merdeka mengajar. Ibu, kalau kita kembali kepada konsepnya dulu dong, kan untuk menerjemahkan itu artinya kita juga bebas bebas. Merdeka untuk bisa dibilang mengejawantahkan, menyusun konsep dengan bahwa itu seperti apa di sekolah itu gitu. Kan ada program, ada dan lain sebagainya itu. Bicara implementasi itu lebih ke action ya. Kalau saya bisa mengartikan begitu. Actionnya ketika pokoknya kita sepakat kurikulum merdeka ini adalah memanusiakan manusia. Dalam hari ini siswa ya. Kita sepakat dulu. Jadi implementasinya kurikulum itu dalam bentuk program sekolah. Program sekolah untuk siswa itu kita kemas dalam KBM dan ekstra. Kalau KBM sudah barang tentu ini sudah terkait pembelajaran di kelas. Tapi untuk melayani kebutuhan siswa sendiri, kita rasanya kurang kalau hanya di KBM saja. Kita optimalkan di ekstrakurikuler. Karena di ekstra itu nanti sebenarnya lebih ke esensi merdekanya anak-anak di situ. Anak-anak dibantu untuk mengembangkan diri sesuai bakat kemampuannya, minatnya berdasarkan karakter yang dia miliki. Karena kita kembali lagi seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu bersifat kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu melekat pada karakter siswa. Kodrat zaman itu apa yang terjadi saat ini. Disinilah kepala sekolah dan guru hadir sebagai jembatan. Bagaimana kita memanusiakan siswa untuk ke arah tujuan bersama tadi. Gitu. Dengan bisa dibilang minat bakatnya mereka masing-masing gitu. Iya, karena kalau sudah bicara minat bakat sudah barang tentu berbeda karena sudah kodrat, termasuk kodrat alam itu tadi. Anak itu terlahir dengan karakter yang berbeda, kemampuan berbeda, bakatnya berbeda, minatnya pun juga berbeda. Pun saya ke KBM dulu dong. Nah ini mohon maaf kalau yang dulu saya sekolah gitu ya. Ya paling diterangin, habis itu ada PR kan gitu ya. Lebih kepada menyampaikan belajar, kemudian lu harus mengerjakan PR gitu. Kalau sekarang seperti apa? Ini termasuk salah satu perbedaan yang paling prinsip ya, kurikulum sekarang dengan kurikulum yang dulu. Mungkin apa yang disampaikan Mas tadi memang benar. Kalau pembelajaran model-model lama ya, kalau saya bisa katakan itu model-model lama, karena model lama itu seakan-akan anak hanya ditekan untuk di-pressure untuk menerima pelajaran, kemudian dituntut untuk mencapai KKM.
Kalau di kurikulum Merdeka tidak ada KKM, adanya capaian pembelajaran. Jadi lebih luas lagi, anak lebih dimerdekakan lagi. Anak tidak dipressure untuk mencapai KKM, tapi lebih diberikan ruang berkembang dengan kemampuan masing-masing, bakatnya masing-masing sesuai dengan karakternya. Artinya mereka tidak bisa dibilang depresi dulu kan Bun? Iya, mungkin bisa dimungkinkan ya pembelajaran zaman dulu itu bagaimana dari suasananya belajar saja sudah beda. Kaku Sekarang banget, kita sudah di zaman sekarang semuanya sudah maju, jadi tidak bisa kita paksakan masih menggunakan pola-pola lama. Kita sekarang di kelas itu ya KBM itu sudah lebih menarik lagi, sudah menggunakan IT karena kita anak-anak itu hidup di zamannya, kembali lagi ke kodrat zaman. Anak-anak sekarang hidup di zaman yang sekarang yang serba canggih, semuanya IT. Kita bikin pembelajaran yang berbasis IT juga. Nah, untuk yang pembelajaran konvensional yang dulu katakanlah anak-anak hanya belajar di dalam kelas, hanya textbook aja, kemudian cara belajarnya monoton. Sekarang lebih diberikan kemerdekaan lagi. Ada pembelajaran outing class. Iya, itu luar biasa dan itu terasa sekali. Dalam kurun waktu 1 tahun ini selama kita menggunakan Kummer, saya bisa merasakan perubahan belajar dari anak-anak. Anak-anak lebih berani lagi berekspresi, kemudian kreativitasnya juga bagus ketika ada model-model pembelajaran yang lebih menarik dari yang sebelumnya. Dulu pun kalau zaman kita gitu ya, itu melihat peragaan yang biologi aja sudah seneng banget gitu ya. Ada boneka, mungkin, ada hati, ada ini. Ya gitu. Mungkin itu zaman-zaman kita dulu ya. Kita kembali ke kodrat zamannya sudah beda ya. Sekarang mungkin guru-guru kita juga ada sudah banyak inovasi ya bagaimana kita melayani siswa, memfasilitasi siswa dengan model-model pembelajaran yang lebih menarik. Karena harapannya siswa itu nanti belajar dengan enjoy. Ya, kalau bisa bilang joyful learning ya, lebih enjoy lagi karena ketika anak-anak itu dalam suasana yang menyenangkan, simpul-simpulnya ini otak berpikir anak itu terbuka. Ini kesempatan guru memasukkan esensi belajar di dalamnya sehingga nanti anak-anak lebih kreativitasnya lebih keluar gitu lebih mempunyai daya tangkap yang lebih luas, kemudian inovasinya juga muncul di situ, anak-anak lebih bisa berekspresi lagi. Bun, kalau mungkin hal yang paling menarik dalam perubahan yang di KBM sendiri apa yang di Melang Asri sendiri mungkin Bun? Sejak kurikulum Merdeka ini sudah banyak perubahan ya. Kalau saya melihat itu dari kualitas KBM-nya sendiri, anak-anak itu dari sisi prestasi sudah meningkat, kemudian inovasi guru juga sudah mulai ada perubahan, yang jelas semuanya tidak terlepas dari pengawasan kepala sekolah. Saya hadir selaku kepala sekolah itu bukan kalau pola lama itu hanya sebagai kita antara kepala sekolah dan guru ada hanya pimpinan, dan kalau saya hadir di dalam lingkup teman-teman itu sebagai mitra. Itu saya tanamkan kepada teman. Saya ini mitra guru-guru semua. Apapun yang permasalahan yang terjadi, silahkan kita komunikasikan, kita cari solusinya, kita laksanakan bersama-sama. Itu nanti tujuannya untuk kebersamaan juga. Nah, kalau terkait ekstrakurikuler kemudian di SD Melang Asri sendiri apa yang dilakukan? Di awal saya menyampaikan ya kalau kita itu harus selalu berinovasi ya. Jadi harus berani keluar dari zona nyaman ya. Nah, itu salah satunya buat inovasi yang berbeda. Ya, ini yang kita terapkan di SDN Melang Asri 1 itu inovasi berbeda. Mungkin dari lembaga lain ada ya beberapa kegiatan ekstra yang sama ya. Oke, kita ada program yang sama juga dengan lembaga lain. Tapi kita lebih memodifikasi lagi. Ya, kita di Melang Asri sendiri banyak sekali ekstra. Ya, ada ekstra wajib dan ekstra pilihan. Kalau wajib itu diikuti seluruh siswa, karena harapannya siswa itu nanti ikut di dalamnya, terlibat di dalamnya.
Kalau ekstra pilihan itu kita lebih ke memenuhi bakat minat anak karena berbeda. Iya. Ya, untuk ekstrakurikuler yang wajib di sekolah kami ada 2, yaitu pramuka dan BTQ. BTQ ya, BTQ background ya. bagi siswa yang beragama Muslim. Kalau yang ekstrakurikuler pilihan sendiri Iya. sejauh ini seperti apa, Bun? Iya. Yang apa wajib ada yang Wajib. pilihan itu. Nah, Ya. Untuk ekstrakurikuler yang pilihan itu kita mengelompokkan siswa berdasarkan kesamaan dulu ya, bakatnya apa, baru kita tentukan oh ini kita wadahi, kita fasilitasi ke ini. Jadi kita menggunakan tes diagnostik ya. Karena ini esensi dari kurikulum Merdeka sendiri, ada tes diagnostik itu adalah untuk mengukur kemampuan awal ya dari siswa, sehingga dengan tes diagnostik ini anak-anak bisa terbaca, oh anak ini bakatnya seperti ini, minatnya seperti ini, karakternya seperti ini. Baru 3 unsur kita gabungkan, kita tentukan ini loh fasilitas yang cocok untuk anak yang ini. Jadi ini lebih ke memfasilitasi anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya. Bun dulu memang cita-citanya jadi guru atau gimana sih, Bun? Ya alhamdulillah saya itu terlahir dari keluarga guru juga ya. Ibu saya juga seorang guru SD. Mungkin ini sudah dekat dengan saya, apalagi saya itu karakter saya itu dekat dengan anak-anak. Saya suka sekali dengan dunia anak-anak. Jadi ketika saya melihat anak itu sudah berkembang dengan sendirinya. Ada perasaan empati saya kepada mereka. Kemudian ada semacam motivasi bagaimana saya membuat anak ini. Karena kebetulan saya ini kan dekat dengan anak SD ya. Kalau anak-anak usia SD itu kalau dibilang saya lebih ke belum hidup itu untuk apa, belum ya. Kita lebih mengarahkan memperkenalkan hidup. Jadi kalau usia SD itu memperkenalkan hidup. Oh, hidup itu seperti ini. Jadi kalau mengajar di SD itu lebih ke bagaimana mereka. Karena Beda. Bahasanya itu bagaimana. Ini kita bicara seorang guru ya. Melihat konteks siswa itu lebih ke bagaimana mereka. Beda kalau untuk mungkin jenjang yang lebih tinggi, SMP atau SMA, itu bicaranya jadi apa mereka ya. Itu yang membuat saya itu merasa bagaimana mereka akhirnya saya terpanggil lah dekat dengan anak-anak, kemudian ingin membuat mereka bagaimana. Artinya mengenalkan itu sangat penting ya di bahasa mereka gitu ya. Iya. Kalau bicara anak itu sesuatu yang unik dan membahagiakan tentunya. Jadi boleh dibilang ya profesi seorang guru itu memang benar-benar mulianya di situ. Tidak semuanya bisa. Iya. Apalagi sukses gitu ya. Iya, tidak semuanya bisa ya. Apalagi guru SD itu masih membutuhkan tingkat hati yang lebih tinggi ya. Dan kesabaran tentunya. Dan kesabaran tentunya. karena kalau anak usia SD kalau kita tidak sabar nanti anaknya bisa ini ya, takut jadinya dia. Karena mereka nggak tahu yang benar yang salah yang mana. Dan kita butuh menjelaskan itu, ini yang benar yang salah. Iya, jadi saya tadi di awal menyampaikan lebih memperkenalkan kehidupannya. Dan ini alhamdulillah dengan hadirnya kurikulum Merdeka, Pak Menteri itu sudah memberikan fasilitasi kita untuk mengantarkan anak didik kita mengenal kehidupan dalam bentuk proyek P5 diimplementasikan pada pembelajaran bagaimana itu. Kalau saya kembali memang cita-cita dulu dari awal guru gitu ya, sudah menetapkan guru gitu ya. Karena kan jenjang pendidikan juga harus pasti juga gitu ya. Iya. Ya karena kembali lagi ke panggilan jiwa ya, karena mungkin saya terlahir dari keluarga yang berpendidikan ya. Mungkin itu yang mendasari saya ya untuk bercita-cita jadi guru. Akhirnya termotivasi. Jadi ketika jadi guru dari awal pun dari lembaga yang kecil pun saya tidak pernah menyerah gitu loh. Jadi saya ingin ada perubahan-perubahan, inovasi-inovasi. Mungkin buat teman-teman yang lain ada juga yang melihat saya itu agak nyeleneh. Nyelenehnya di mana? Nyelenehnya karena gini, kita buat inovasi yang berbeda. Jadi katakanlah boleh program sama, tapi saya berusaha ada pembedanya. Karena saya yakin ini nanti pun juga akan memberikan pelajaran dari lembaga lain. Iya.
Karena mungkin lebih ke pendekatan bahannya seperti apa gitu ya, Iya, untuk iya, menerapkan itu gitu. iya. Jadi kalau saya bicara lebih ke apa ya, Mas? Dunia ini, dunia pendidikan ya, pendidikan dasar ini lebih ke belajar bersama dengan siswa, belajar bersama dengan teman, Iya. yang nanti endingnya juga untuk kebersamaan juga. Iya. Ya, itu. Bun, berapa tahun sih Bu jadi guru nih sampai kepala sekolah? 24 tahun ya. 24 tahun. Iya. Pernah nggak Bun mengalami titik stuck kayak gitu? Waduh, ini udah kayak gitu. Kembali lagi mungkin ya karena sudah dua saya ya jadi guru itu. Nggak pernah saya Nggak pernah itu ya? merasa apa ya di titik lelah gitu, nggak pernah. Karena passionnya di situ. Iya, karena mungkin passion saya, passion yang mohon maaf mungkin orang melihat saya itu kadang ada sisinya kekanak-kanaknya muncul. Yaitu saya lihat ya ini memang saya akui ini passion saya yang lebih suka dekat dengan anak. Gitu. Jadi saya kalau untuk titik jenuh itu saya belum merasakan ya. Karena di dalam diri saya itu ingin selalu berinovasi. Bagaimana baiknya. Sekalipun belum bisa mencapai maksimal, setidaknya saya itu sudah melakukan perubahan. Sekecil apapun perubahan. Iya, sekecil apapun perubahan itu. Artinya kalau bisa sering mengikuti diklat, apalagi tingkat nasional. Iya. Itu pasti nggak mudah dong Bun. Iya. Ya, yang jelas pertama pengalaman ya. Ketika kita mengikuti event apapun di tingkat manapun ya, di kelas bagaimanapun, yang penting satu buat saya itu pengalaman ya. Pengalaman itu adalah yang dikatakan guru terbaik, itu memang benar ya. Ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah yang saya lebih saya maknai itu adalah pengalaman untuk diri saya pribadi dan untuk kedepannya kalau ada kesempatan saya akan berusaha membagi, jadi berbagi dengan teman ya. Kalaupun kesempatannya baru skup kecil di lingkungan sekolah, saya mengajak teman untuk berubah. Kemudian di skup yang lebih besar lagi, mungkin di komunitas yang lain, di komunitas pendidikan, saya bisa mengajak lagi yang lebih luas lagi. Kalau komunitas berapa yang diikuti sekarang? Komunitas untuk pendidikan kayak gitu? Komunitas, kalau kami memang komunitas di pendidikan sendiri ya, khususnya guru itu agak kecil ya Mas. Kalau di lingkup kabupaten ini kita ya mungkin di sekolah ada komunitas yang jelas sekolah ya, komunitas guru-guru. Kemudian ada komunitas KKG, kelompok kerja guru, itu untuk mewadahi teman-teman guru untuk berkreasi, berkreativitas, untuk sharing, tempatnya di KKG. Ada komunitas kepala sekolah juga. Kemudian mungkin untuk komunitas-komunitas yang lain salah satu penggiat literasi juga, karena ini nanti juga arahnya kurikulum merdeka itu adalah literasi juga. Gitu. Arahnya literasi. Iya. Nah Bun, setelah dapat juara 1 kepala sekolah untuk kabupaten ini nanti kedepannya jenjang seperti apa? Memang untuk seleksi kepala sekolah prestasi itu kan untuk mempersiapkan perwakilan kabupaten di tingkat provinsi. Tadi Bapak Kadipura juga menyampaikan nanti sewaktu-waktu ada kegiatan di tingkat provinsi, Kabupaten Magetan sudah siap, karena sudah menghasilkan guru dan kepala sekolah prestasi yang nanti mewakili kabupaten di tingkat provinsi. Harapannya nanti di tingkat provinsi kita bisa berbicara dan meraih yang terbaik lagi. Siap. Artinya udah disiapin juga dong inovasi apa yang mau dilakukan di berbagai provinsi gitu. Oke. Untuk persiapan, saya rasa lebih ke aktivitas kepala sekolah ya di sekolah ya. Kalau untuk persiapan secara tersendiri itu tidak begitu bisa kita andalkan. Karena apa? Sebuah prestasi ya, itu perjalanan. Gitu. Yang sudah dilakukan ya, yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Jadi tidak bisa kita mempersiapkan dalam kurun waktu sekian dari sekian, tidak bisa. Jadi untuk persiapan ke provinsi, saya lebih ke aktivitas keseharian saya selaku kepala sekolah di sekolah, yang tentunya nanti lebih berinovasi lagi ya, agar nanti bisa berbicara di tingkat provinsi. Karena kalau sudah tingkat provinsi itu yang dikirim semuanya pasti yang dari the best ya, dari kabupaten kota masing-masing.
dengan berbagai prestasinya yang dari kepala sekolah berprestasi dari tingkat kabupaten tersebut. Ibu, kalau sebagai kepala sekolah artinya lebih ke apa sih sebenarnya, kok lebih ke manajerialnya atau gimana untuk Oke. penerapan kurikulum seperti itu gitu? Untuk kompetensi kepala sekolah sendiri ada 3 hal, yaitu manajerial. Iya. Yang pertama manajerial ya, yang kedua supervisi, yang ketiga kewirausahaan. Sebenarnya 3 hal ini apabila kepala sekolah itu sudah punya komitmen ya, Iya. nanti secara tidak disadari sudah semuanya jadi kepala sekolah prestasi. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan label saja. Jadi dikatakan kepala sekolah yang berprestasi itu lebih ke pelaksanaan dari 3 kompetensi ini. Ya. Dan itu harus berhasil dong. Iya, ya tentunya di sekolah harus dilaksanakan dalam bentuk action, tidak hanya sekedar di dalam tulisan di atas kertas saja. Actionnya manajerialnya bagaimana, kemudian supervisinya bagaimana, kewirausahaannya juga harus ikut juga di dalamnya. Kalau kewirausahaan apa sih Bun yang dilakukan di sekolah itu? Kalau kewirausahaan itu lebih ke kerjasama. Kerjasama Iya, dengan pihak lain itu ya? Iya, karena kan ibaratnya lembaga itu sebuah kendaraan ya, yang penumpangnya adalah siswa, kemudian drivernya adalah kepala sekolah. Di dalam kendaraan itu kan untuk mencapai tujuan kan harus ada krunya. Nah, kalau di lembaga sekolah krunya itu ya ada wali murid, ada masyarakat, ada komite. Dan disinilah peran kompetensi kepala sekolah di bidang kewirausahaan. Bagaimana merangkul semuanya agar terlibat dalam satu tujuan, yaitu untuk mewujudkan sekolah yang lebih maju lagi. Artinya sebagai bisa dibilang sopirnya tadi gitu ya. Harapan kita semoga bisa mengantarkan ya, kita lebih didik, kayak mengantarkan. Di dalam perjalanan itu kan diharapkan perjalanan yang nyaman dan menyenangkan. Nah, inilah bisa digambarkan proses belajar mengajarnya itu. Ibaratnya di dalam perjalanan itu anak-anak harus nyaman, ya jangan sampai terganggu di perjalanan, bahkan ada masalah di perjalanan jangan sampai tersebut. Nah Bun, ini kan kalau kita ngomongin terkait anak didik gitu ya, ada nggak Bun sih anak didik yang, ya saya yakin deh semuanya istimewa gitu, tetapi yang lebih istimewa gitu ada nggak dalam di sini? Iya. Di awal saya sudah menyampaikan ya, kalau kita bicara tentang anak ya, kalau apalagi anak usia SD itu ada yang unik, ya dengan beragam ya, apalagi jumlah siswa kita yang besar. Saya kemarin mengikuti sosialisasi Kummer itu mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang Kummer itu. Kita kembali ke filosofinya Ki Hajar Dewantoro. Ya, pada waktu Ki Hajar Dewantoro sekolahan itu namanya apa? Taman siswa. Di situ ada maksud ya, di situ ada mengandung maksud. Kenapa dibikin taman? Karena asumsinya taman itu kan bermacam-macam bunga. Ini untuk mengibaratkan siswa itu dengan berbagai macam karakter dan semuanya indah. Taman itu kan kesannya indah ya, taman siswa. Jadi kembali lagi sekarang saya melihat anak didik kita dengan keberagaman tentunya ya. Dan ini semuanya istimewa buat kami. Jadi tidak ada anak yang istilahnya anak yang bandel, anak yang kurang pinter atau anak yang bermasalah, tidak. Kita melihatnya dari perspektif yang positif ya. Anak itu beragam dengan keunikannya dan semuanya itu indah. Nah, kita selaku pelaku pendidikan ya yang mendampingi anak-anak, bagaimana melayani anak biar anak ini tuh tumbuh kembang jadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih berpotensi lagi, lebih berprestasi lagi. Itu. Kan di taman banyak warna, merah, putih, hijau, kuning, biru. Itu. Jadi saya saya lebih setuju ya dengan taman siswa itu. Memang benar-benar taman itu ibaratnya anak di sekolah itu dengan berbagai macam ya karakter. Kalau di taman berbagai macam bunga, itu nanti akan membentuk sebuah taman yang indah kan dari berbagai macam. Coba kita bayangkan kalau warnanya sama, kan tidak mencerminkan keindahan kan? Ya, itu jadi
saya melihatnya perspektif yang indah saja perbedaan anak-anak itu. Dan yang pasti semua warna itu penting gitu loh. Penting Nggak ada yang lebih ditamakan gitu Iya, ya. makanya itu saya. Karena masa mereka adalah masa belajar Iya. dan mengetahui gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak Bun. Semoga prestasinya nanti lebih di nasional. Saya doakan juga menjadi Terima prestasi. kasih, mudah-mudahan sampai bisa menembus ke tingkat nasional. Support dan doanya untuk semua dari semuanya. Terima kasih. Karena bagaimanapun guru yang mengajar ini ya, generasi ini akan menghasilkan generasi seperti apa nanti tahun berikutnya Iya, gitu ya. betul, betul. Ya, dengan pemahaman seperti guru-guru atau kepala sekolah yang berprestasi, saya yakin deh pendidikan dan SDM Magetan itu akan lebih maju lagi ke depan. Iya, yakin. Salis, terima kasih banyak Bun kehadirannya. Iya, Sukses terima terus. kasih. Terima kasih. Demikian Omah Diskusi.